Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami mendapatkan tema yaitu transparansi. Dan sebelum memulai kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Suatu hari, di perusahaan swasta bernama Enterprise Corp, direktur perusahaan menerima telepon dari salah satu investor utama. Keluhan dilontarkan karena investor merasa dilangkahi dalam keputusan penting terkait proyek pembangunan pabrik baru yang tidak diinformasikan sebelumnya. Ada telepon dari investor. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, saya adalah salah satu investor utama di perusahaan Anda dan saya ingin menyampaikan ketidakpuasan serius terkait cara perusahaan menangani proyek pembangunan pabrik baru. Baik, saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait masalah utamanya? Kami baru mengetahui proyek besar ini dari pihak ketiga, bukan dari laporan resmi perusahaan. Kami merasa dilangkahi karena tidak mendapatkan informasi atau kesempatan untuk memberi masukan sebelum keputusan diambil. Padahal, kami memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan perusahaan ini. Saya memahami kekhawatiran Anda. Saya meminta maaf dan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita. Tidak hanya berevaluasi, kami ingin memastikan bahwa ada langkah konkret untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Transparansi adalah hal yang mendasar dalam hubungan antara perusahaan dan stakeholder. Jika perusahaan terus mengabaikan kami, ini dapat mempengaruhi kepercayaan kami untuk tetap berinvestasi. Anda benar, saya akan segera melaksanakan rapat bersama para pihak manajer dan saya pastikan bahwa Anda akan mendapatkan laporan terkait dengan pabrik baru. Saya harap gitu. Kami menginginkan hubungan yang saling menghormati dan transparan. Tentu, saya ucapkan terima kasih atas konfirmasi Anda dan saya pastikan kami akan menghubungi Anda secepat mungkin. Baik, kami tunggu tindak lanjutnya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Tolong siapkan rapat Setelah percakapan tersebut, direktur segera mengumpulkan tim manajerial untuk membahas isu ini. Ia menyadari bahwa kegagalan dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder tidak hanya mencoreng reputasi perusahaan, tetapi juga berpotensi mengguncang hubungan dengan para investor. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Seperti yang kalian ketahui, bahwa kita mengadakan rapat pada hari ini dikarenakan salah satu investor utama kita. Dia menghubungi saya dan dia berkata bahwa dia tidak diberitahukan terkait informasi adanya proyek pembangunan pabrik baru ini. Sekretaris saya boleh ditolong dijelaskan kronologinya? Baik, akan saya jelaskan. Jadi di sini tuh proyek pembangunan pabrik baru ini sebenarnya sudah disetujui pada saat rapat direksi yang dilaksanakan pada 2 bulan yang lalu. Namun kami tidak menyusun laporan yang terperinci untuk disampaikan kepada para investor. Nah, informasi mengenai proyek ini diketahui oleh investor tuh melalui pihak ketiga sehingga mereka tuh merasa dilangkahi dengan adanya keputusan ini. Begitu. Diskusi berlanjut dengan mendalam ketika direktur meminta penjelasan dari setiap divisi terkait tanggung jawab mereka dalam menyampaikan informasi ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Mengapa laporan keuangan tidak disampaikan ke stakeholder, manajer keuangan? Baik Bu, izin menjawab. Kalau dari sisi keuangan sendiri, kami berfokus pada pengelolaan anggaran proyek dan kami
kami di sini memastikan agar dananya tercukupi, Bu. Dan memang betul, Bu, bahwa kami sendiri tidak ada komunikasi terkait hal ini kepada pihak investor. Dan kami berasumsi bahwa hal ini adalah tanggung jawab dari bagian komunikasi perusahaan. Lalu untuk divisi manajer operasional bagaimana? Dari sisi operasional, kami langsung bergerak segera setelah proyek disetujui oleh direksi. Namun kami juga tidak melaporkan kepada stakeholders karena kami mengira bahwa pihak keuangan ataupun manajemen puncaklah yang akan memberikan informasi tersebut. Saya rasa ini adalah kesalahan bersama, Bu. Karena perusahaan kita tidak memiliki mekanisme yang memastikan bahwa informasi disampaikan kepada stakeholder dengan tepat waktu. Saya setuju. Sebagai pihak eksternal, menurut saya melihat ini sebagai kesalahan klasik ketidaksampaian informasi kepada stakeholder, di mana hal ini tuh akan berdampak pada kurangnya kepercayaan dari investor. Kemudian juga ini tuh akan berdampak lebih lanjut kepada perusahaan di masa yang akan datang. Baik, saya Setelah memahami masalah, para manajer memberikan usulan solusi untuk mencegah hal serupa di masa depan. bagaimana kalau kita fokus terhadap masalah ini supaya perusahaan kita juga bisa lebih baik lagi. Tapi saya ingin dari tiap divisi untuk menyampaikan saran dan kritiknya. Mungkin mulai dari keuangan. Dari keuangan sendiri, kedepannya kami akan memastikan jika ada proyek-proyek besar nantinya, kami akan membuat laporan keuangan yang terperinci dan akan kami berikan laporan tersebut kepada pihak investor sebelum proyek dimulai. Dari sisi operasional, kami akan memberikan data operasional terkait proyek sehingga laporan keuangan akan lebih akurat dan juga lebih lengkap. Mungkin dari saya, Bu, untuk mencegah miskomunikasi di masa depan, saya sarankan untuk membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani komunikasi dengan stakeholder dan juga membuat laporan rutin. Saya setuju. Selain itu juga menurut saya perusahaan harus membuat kebijakan mengenai kewajiban penyampaian informasi sebelum keputusan dalam suatu proyek itu diambil atau dibuat. Bisa juga melibatkan konsultasi dengan para investor untuk agar investor itu bisa ikut memberikan masukan terhadap proyek-proyek yang akan datang. Baik, untuk semua idenya menurut saya sudah cukup baik. Ada beberapa hal yang sudah saya catat dan akan saya highlight. Sekretaris boleh dicatat. Yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan dan operasional terperinci untuk setiap proyek besar maupun proyek yang kecil. Lalu membentuk tim komunikasi khusus untuk stakeholder. Lalu yang ketiga membuat kebijakan formal tentang transparansi dan komunikasi keputusan besar. Lalu yang keempat mengadakan sesi konsultasi rutin dengan stakeholder utama. Apakah sudah dicatat semua? Sudah. Oke, baik. Untuk manajer keuangan, Anda bertanggung jawab akan laporan keuangan pada proyek pabrik baru ini dan Anda bertugas untuk memberikan informasi kepada para pihak stakeholder. Lalu untuk manajer HR, Anda saya tugaskan dalam waktu 2 minggu untuk dapat membuat forum diskusi bersama para stakeholder. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya memiliki saran bagaimana kalau kita menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada investor yang dirugikan untuk menjalin kembali hubungan. Saya setuju. Sekali-kali tolong nanti dibuat ya dalam waktu 2 hari untuk suratnya. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, rapat saya cukupkan. Terima kasih, Bu. Rapat berakhir dengan komitmen seluruh tim untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, membangun kembali kepercayaan investor, dan memastikan transparansi di masa depan. Baik, sekian dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, kesimpulan yang bisa diambil dari role play tadi ialah bahwa dalam suatu perusahaan transparansi sangatlah penting dikarenakan Seperti yang kita ketahui, definisi dari transparansi sendiri di tata kelola. Di tata kelola perusahaan itu, jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa kita menyampaikan informasi yang dapat mudah diakses dan juga relevan bagi stakeholder. Nah, perusahaan juga harus terbuka kepada stakeholder mengenai pelaporan kegiatan perusahaan yang sudah dilaksanakan. hal itu berguna untuk membuat laporan terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi ini juga penting untuk menghindari manipulasi informasi laporan keuangan khususnya. Transparansi juga membawa dampak positif bagi perusahaan. Untuk salah satu dampak positifnya itu yaitu transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan kepada
kepada investor, masyarakat maupun pelanggan yang akan mempengaruhi secara baik untuk kemajuan dan keberlanjutan bisnis secara mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang akan menampilkan role play dari salah satu prinsip corporate governance, yaitu akuntabilitas. Saya Tasya Sabila Izihar, di sini saya sebagai Ibu Juliana, yaitu Direktur Utama. Saya Gisel Skirnita sebagai Ibu Andin menjadi auditor eksternal. Saya Revalina Kalista menjadi Ibu Lina sebagai audit internal. Perkenalkan, nama saya Nora Rizky Syarif. Saya sebagai Ani dari staf keuangan. Kenalkan, nama saya Vivian Malia sebagai Ibu Rina menjadi Kepala Divisi Operasional. Kenalkan, saya Rio Ahmad selaku pelaku Aldebaran sebagai manajer keuangan. Selamat menyaksikan. PT Abdijaya, sebuah perusahaan manufaktur ternama, dikenal memiliki sistem kerja yang terstruktur. Namun, di balik gemerlapnya reputasi perusahaan, terdapat praktik kecurangan yang dilakukan oleh Direktur Utama Juliana dan staf keuangannya Ani. Mereka menyalahgunakan anggaran perusahaan sebesar 200 juta rupiah untuk kepentingan pribadi dengan menyamarkannya sebagai pengadaan alat operasional fiktif. Kecurangan mereka mulai menimbulkan kecurigaan ketika Lina, auditor internal, menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Bersama Aldebaran, manajer keuangan yang jujur, dan Rina, kepala divisi operasional, mereka mulai menyelidiki kasus ini. Saat audit eksternal oleh Andin dimulai, tekanan semakin membesar dan rahasia gelap Juliana serta Ani berada di ambang terbongkar. Akankah kejujuran menang atas kecurangan, atau justru Juliana berhasil menyembunyikan skandalnya? Iya, masuk. Ani. Oh iya Ani, jadi keinget deh. Dokumen yang 200 juta itu udah kamu masukin ke laporan kan? Kita udah gak ada waktu lagi nih. Dah Bu, tapi saya deg-degan. Bu Lina tuh sering banget ngecek laporan detail. Gimana kalau dia curiga? Aduh Bu Anin, gimana sih? Tenang aja, Lina gak akan bisa ngebuktiin apa-apa. Tenang aja. Kita bilang aja itu buat kayak pembelian alat baru di divisi operasionalnya gitu. Soalnya kan bukti transfer juga udah kita siapin, ya kan Ani? Iya Bu, tapi gimana kalau ketahuan sama audit eksternal? Hah? Ketahuan? Ya kali, sama Andin. Dia cuma auditor doang. Kita bisa bilang ini semua masalah teknis. Jadi yang penting kamu tetap tenang aja, terus ikutin rencana saya deh. Aldebaran, Bu Rina, ini ada transaksi 200 juta yang aneh. Katanya buat alat baru di divisi operasional, tapi kok nggak ada PL atau dokumen pendukung lain? Hah, alat baru? Setahu saya, divisi saya nggak ada pengadaan barang sebesar itu. Ini transaksi dari divisi keuangan kan? Kok saya nggak tahu soal ini? Makanya saya jadi curiga, ini kayaknya nggak wajar, bisa jadi ada permainan di dalam. Ini beneran nggak sah, kita harus laporin. Tapi gimana cara ngecek lebih lanjut? Kita butuh bukti lebih kuat. Saya usul kita koordinasi sama Bu Andin. Dia pasti bisa cari celah waktu audit internal nanti. Terima kasih atas waktunya. Saya udah cek sebagian laporan keuangan PT Abdijaya, tapi ada satu transaksi besar yang saya mau konfirmasi. Waduh, kok bisa sih? Tante Bu Adin, apa yang mau konfirmasinya? Ada pengeluaran 200 juta untuk pengadaan alat di divisi operasional, tapi dokumennya nggak lengkap. Bisa tolong dijelaskan? Itu Bu, mungkin dokumennya belum diunggah ke sistem, tapi transaksinya udah benar kok. Maaf Bu Andin, tapi saya kepala divisi operasional. Saya nggak pernah setujui pengadaan sebesar itu.
Setelah saya cek juga, transaksi ini gak ada tanda tangan persetujuan dari Pak Aldebaran atau pihak operasional. Bu Juliana, ini jadi aneh. Sebagai direktur utama, pasti Bu tahu soal transaksi ini kan? Oh, itu biasa Bu Andin. Itu biasa, cuma masalah teknis aja. Mungkin administrasinya mungkin ya belum beres. Soalnya nih, semua pengeluaran di perusahaan ini pasti udah sesuai prosedur. Kalau begitu, saya akan minta data tambahan untuk memastikan semuanya sesuai. Dari dokumen yang saya cek, transaksi 200 juta itu fiktif. Saya membukti transfer yang aneh. Saya juga dapat bukti kalau dokumen persetujuannya palsu. Ini jelas ulah internal. Berarti yang terlibat masih dari direktur utama atau keuangan? Kita harus laporkan ini kepada pemegang saham. Kepercayaan perusahaan nggak boleh rusak cuma gara-gara 2 orang. Setuju. Saya akan siapkan laporan lengkap dan pastikan pelaku nggak bisa lari dari tanggung jawab. Bu Juliana, Ani, kami sudah menemukan bukti yang cukup kuat. Pengeluaran 200 juta itu fiktif dan kalian menyalahgunakan anggaran perusahaan. Hah? Itu nggak benar. Udah itu pasti kalian ngaco. Coba cek lagi yang benar. Pasti itu nggak benar. Dan kalian pasti nggak punya bukti. Ini bukti transfernya Bu. Uang itu masuk ke rekening pribadi Ani dan ada persetujuan palsu dari Ibu Juliana. Bu Juliana, saya kan cuma ikutin perintah Ibu. Ani, kapan saya ngomong kayak gitu? Kapan saya perintah kamu? Gak ada. Jangan sembarang ngomong. Kamu juga gak punya bukti saya merintahin kamu. Kalian berdua sudah melanggar kepercayaan perusahaan. Kami akan melakukan ini ke pihak berwenang. Wah, saya nggak salah. Jadi kesimpulan dari role play tadi bahwa akuntabilitas itu penting di suatu perusahaan karena akuntabilitas ini memiliki prinsip-prinsip yaitu seperti bertanggung jawab, menghindari dari korupsi. Akan tetapi tadi dari role play tersebut terlihat bahwa perusahaan tadi Abdi Jaya tidak menerapkan prinsip dari akuntabilitas. Mungkin sekian dari kelompok 5. Terima kasih. But there's nothing you can tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. I spend my time when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah.
juga tanggung jawab kepada DJS. Betul. Dijabat ibu beroperasi dan juga mengeluarkan pemadanan pajak. Ya, betul begitu. Oke, baik. Terkait dengan pajak akan saya informasikan kembali. Saya akan berbicara dengan manajer keuangan dan juga stafnya. Untuk itu, apakah Ibu bersedia untuk memberikan ruangan waktu dan juga apakah ada alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh, tentu saja. Kami dari DJMB akan memberikan ruangan waktu kepada perusahaan. Mohon maaf, perusahaan itu kami dari DJMB tidak akan memberikan waktu yang panjang karena mengingat kami membutuhkan informasi tersebut dengan segera. Kami akan memberikan ruangan waktu hingga besok siang pukul 12. Dan untuk alternatifnya kami akan melakukan penawaran yaitu dengan arbitrase dengan perusahaan membayarkan semua tanggung jawab yang harus dibayarkan dan juga adanya gugatan ke pengadilan pajak. Harap kerjasama dan tanggung jawabnya, Bu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mohon maaf atas kesalahan yang jauh dari perusahaan kami. Mari saya Sambil berjalan kembali menuju meja kerja, ia mengambil dalam telepon untuk menelpon sekretarisnya agar meminta manajer keuangan, staf beserta audit untuk datang ke ruangan rapat dan meminta manajer membawa laporan keuangan terlebih. Rapat dimulai. Prediksi pagi yang dan bersemangat seketika hilang baklok yang ditelan dan digantikan oleh sinar yang mata antar yang gelap menjadi penghujung antara hidup dan matinya perusahaan. baik, terima kasih atas ketersediaan waktu kalian untuk menghadapi rapat agensi kali ini. Saya ingin memberitahu bahwasannya kita mendapatkan surat peringatan dari Dirjen Pajak. Mereka mengatakan bahwa kita mendapatkan dua perintah dengan konsekuensi pemberhentian ibu beroperasi dan juga gugatan ke pengadilan pajak dengan waktu yang ditentukan hingga besok tepat pukul jam 12. Lalu bagaimana, Bu? Apa yang bisa kita lakukan? Saya mau lihat laporan keuangan akhir periode ini. Laporan keuangan kita emang stabil sih, tapi ini tidak cukup untuk bayar tanggungan. Ya, keuangan kita memang stabil. Hal ini berdasarkan dari sisi sebelumnya. Ya, saya tahu ini meningkat. Emang ini menurut saya tidak bisa untuk membayar tanggung jawab itu. Maaf, Bu, dari kondisi tadi yang Ibu sampaikan ini sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Sebagaimana tujuan awal perusahaan kita yaitu mengusung good corporate governance. Hal ini dapat kondisi keuangan kita memang stabil setiap periodenya, tapi mau tidak mau dan sanggup tidak sanggup kita harus bisa membayar pajak. Karena itu, dan kita juga telah membuat kesepakatan yang sah di atas kertas. Baik, kalau begitu bagaimana jika baiknya kita membayar saja tanggung jawab itu tersebut. Nah, memang tidak akan jika dikalkulasikan tidak akan menutupi biaya pajak tersebut. Namun kita bisa jika menekan. Kalau begitu kita akan menggunakan dana talangan yang ada dengan menutupi dan menekan juga biaya periode tersebut. Tapi saya mohon ketika kita sudah melakukan transaksi saya akan mengajukan banding kepada Dirjen Pajak untuk bisa disesuaikan dengan pemasukan laba dan rugi juga perusahaan. Baik, saya setuju dengan keputusan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf terkait dengan tanggung jawab ini kita akan selesaikan. Saya mohon kepada manajer keuangan untuk selesaikan pembayaran transaksi sebelum jam 12-nya. Baik, itu sangat saya mengadakan terlebih dahulu. Disambung dengan senyum pasti dari direktur, kemudian setelah rapat keluar di ruangan dan melakukan kerjanya masing-masing. Demikian perkembangan dari kami yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan prinsip tata kelola dari independensi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Dora Mani Putri dengan NPM 23 1901. Sebagai manajer keuangan,
Saya Ahmad Taufal Gustiar dengan NPM 23110032 sebagai auditor eksternal. Saya Riba Dirgantara Makaryano dengan NPM 23110054 sebagai Dewan Komisaris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Nur Ihsan dengan NPM saya 23110045 berperan sebagai perwakilan pemegang saham minoritas. Perkenalkan, nama saya Febrian, saya di sini sebagai CEO. Selamat menyaksikan. PT Bersama Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dalam diskusi ini, 5 orang yang terdiri atas CEO, komisaris independen, auditor eksternal, manajer keuangan, dan perwakilan pemegang saham minoritas membahas sebuah kasus di perusahaan PT Bersama Jaya yang sedang disorot karena adanya indikasi pelanggaran prinsip independensi dalam pengambilan keputusan keuangan. Rekan-rekan, akhir-akhir ini kita mendapat sorotan dari media dan regulator terkait dugaan bahwa keputusan investasi kita dipengaruhi oleh kepentingan pribadi salah satu pemegang saham mayoritas. Saya ingin mendengar pandangan dari masing-masing pihak mengenai masalah ini. Sebagai komisaris independen, tugas saya adalah memastikan pengambilan keputusan berjalan objektif dan mengacu pada kepentingan semua pemegang saham, bukan hanya mayoritas. Saya melihat ada potensi konflik kepentingan dalam keputusan terakhir ini, terutama karena keputusan investasi tersebut dilakukan tanpa melalui proses persetujuan yang semestinya. Dari sudut pandang audit, kami menemukan bahwa dokumen pendukung keputusan investasi kurang lengkap. Hal ini dapat menimbulkan keraguan atas integritas prosesnya. Jika konflik kepentingan terbukti, ini bisa menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai manajer keuangan, saya menyarankan agar kita memperbaiki sistem internal kontrol dan memastikan setiap keputusan keuangan melewati proses verifikasi yang ketat. Saya setuju bahwa transparansi dalam hal ini perlu ditingkatkan untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Kami sebagai pemegang saham minoritas merasa seringkali tidak dilibatkan atau diberi penjelasan yang cukup terkait keputusan strategis. Jika keputusan ini hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, hal ini jelas merugikan bagi kami dan melanggar prinsip kesetaraan. Terima kasih atas masukan semuanya. Saya akan memastikan bahwa tim manajemen melakukan evaluasi mendalam atas keputusan ini. Selain itu, kita perlu membentuk komite khusus untuk memastikan semua keputusan di masa depan sesuai dengan prinsip independensi dan tata kelola perusahaan yang baik. Saya akan mengawasi langsung langkah ini dan memberikan rekomendasi jika diperlukan. Penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan reputasi perusahaan. Kami juga akan mendukung dengan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit. Transparansi adalah kunci untuk keluar dari situasi ini. Saya akan segera menyiapkan laporan keuangan terbaru dan memberikan akses penuh kepada komite agar proses evaluasi berjalan lancar. Harap hasil evaluasi ini benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pemegang saham. Jika diperlukan, kami siap memberikan masukan tambahan untuk memastikan prinsip independensi diterapkan. Baik, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola kita. Saya akan mengumumkan langkah-langkah selanjutnya dalam rapat pemegang saham minggu depan. Terima kasih atas komitmen. Harap hasil evaluasi ini benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pemegang saham. Jika diperlukan, kami siap memberikan masukan tambahan untuk memastikan prinsip independensi diterapkan. Baik, mari kita jadikan ini. Harap hasil evaluasi ini benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pemegang saham. Jika diperlukan, kami siap memberikan masukan tambahan untuk memastikan prinsip independensi diterapkan. Baik, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola kita. Saya akan mengumumkan langkah-langkah selanjutnya dalam rapat pemegang saham minggu depan. Terima kasih atas komitmen semua pihak. Diskusi ini mencerminkan pentingnya peran masing-masing pihak dalam menjaga independensi perusahaan melalui kolaborasi yang transparan dan akuntabel. Kasus ini dapat diselesaikan dengan tetap mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan.
penampilan dari kelompok 1 mengenai prinsip tata kelola independensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan atau role-play mengenai tata kelola perusahaan atau prinsip tata kelola dengan tema fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalfara Nalami sebagai Direktur Keuangan. Perkenalkan, saya Caca Kirana sebagai manajer pemasaran. Saya Syafia Kalsabila sebagai manajer HRD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra, saya di sini sebagai direktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif sebagai manajer operasional. Mungkin selamat menyaksikan. Di sebuah perusahaan besar, terdapat kebijakan pengambilan keputusan perusahaan. Direksi perusahaan memutuskan membuat divisi baru. Namun, para eksekutif senior tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini memicu perdebatan di antara eksekutif senior dan juga direksi yang merasa kebijakan tersebut tidak adil dan melanggar prinsip kewajaran dalam tata kelola perusahaan. Seharusnya, dalam pengambilan keputusan ini bisa melibatkan keduanya secara profesionalitas dan formal. Karena berhubung sudah hadir semua, maka dengan ini rapat akan saya buka. Nah, rapat kali ini kita akan membahas tentang keputusan yang telah diambil sebelumnya pada rapat internal direksi. Sebelumnya kita sudah memutuskan untuk memotong anggaran bonus dari para eksekutif senior untuk pengembangan divisi baru. Apakah ada pendapat? Mungkin dari pandangan kami dan para senior eksekutif senior ini tuh tidak adil karena kami itu tidak dilibatkan dalam diskusi anggaran alokasi ini. Segala hormat, Ibu Zalfa, kami tidak menentang adanya inovasi pengembangan. Namun, adanya alokasi anggaran bonus untuk para eksekutif dan karyawan ini tentunya dapat pada saat kami sedang bekerja keras untuk mencapai target dari perusahaan, tentunya akan mengurangi motivasi kami dalam mencapai target tersebut. Apakah ini sudah dipertimbangkan? Ya, soal hal itu pasti saya sudah yakin di tim direksi itu sudah mempertimbangkan hal tersebut. Lagi pula untuk divisi yang nanti akan datang itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan ini juga untuk kepentingan perusahaan. Saya ingin menambahkan Pak, kebijakan ini perlu dilihat dari sisi kewajaran. Para eksekutif dan staf senior beserta kami di lapangan telah bekerja keras mencapai target di tahun ini meski dalam keadaan yang sulit. Kami rasa pemotongan ini tidak proporsional, apalagi tidak ada diskusi bersama. Ya, saudara-saudara sekalian,
Bukankah keputusan ini sudah sangat wajar mengingat kondisi pasar kita saat ini? Kalau pihak direksi itu memegang hak ya, untuk mengambil keputusan, dan itu tuh untuk kemajuan perusahaan. Oke, maaf Pak Alif, disinilah poin yang kita maksud dengan kesetaraan. Keputusan sepihak itu dapat menimbulkan kesan bahwa kami itu tidak dihargai. Seharusnya segala bentuk kebijakan yang menyangkut kesejahteraan para eksekutif maupun karyawan itu bisa dibicarakan secara manajemen, maupun dari eksekutif ataupun direksi itu seharusnya memiliki kesetaraan pendapat. Kami itu dapat didengarkan sama dengan pendapat dengan direksi. Jika kami diberi kesempatan untuk berdiskusi, mungkin kami dapat menemukan solusi yang lebih baik gitu. Pengembangan divisi dapat terlaksana, juga kita dapat tetap mempertahankan hak-hak dari para eksekutif. Kami kekhawatiran, tapi bagaimana kalau misalkan anggaran ataupun dana perusahaan tidak cukup atau tidak menutupi semua anggaran ataupun kebutuhan perusahaan, itu sangatlah kita butuh hati-hati. Saya yakin ada jalan tengahnya bersama. Misalnya, divisi pengembangan bisa dilakukan secara bertahap sehingga memotong bonus karyawan atau eksekutif tidak dilakukan secara drastis. Kami akan berdiskusi untuk membicarakan ini untuk mencari alternatif lain agar adil bagi semua pihak. Baiklah, saya sudah pahami apa yang ingin kalian sampaikan. Maka dari itu, saya memutuskan untuk meninjau ulang kembali keputusan yang telah diambil, dan nantinya pihak eksekutif pihak eksekutif senior akan dilibatkan untuk rapat berikutnya. Oke, terima kasih Pak Arif. Semoga kesetaraan dan keadilan ini dapat mempengaruhi semua pihak. Ya, terima kasih atas masukan dari kalian. Dengan ini saya menyatakan rapat ditutup. Saya harap kita dapat membangun keputusan yang lebih baik bersama-sama. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya itu adalah ketika kita berada di suatu perusahaan, hak antara eksekutif dan juga direksi itu harus setara dan kayak harus wajar, kesetaraan dan kesewajaran sebagaimana prinsip dari corporate governance gitu. Kenapa? Karena jika tidak itu bakal ada perselisihan kayak tadi gitu mengenai kayak kebijakan yang hanya diputuskan oleh direksi gitu. Padahal eksekutifnya tuh nggak tahu gitu, direksinya tuh kayak sepihak gitu. Jadi itu tuh bakal menimbulkan perpecahan, permasalahan antara eksekutif dan direksi. Gitu. Jadi itulah pentingnya adanya kesetaraan dan kewajaran di perusahaan. Mungkin dari kasus yang tadi itu contohnya mengambil keputusan itu secara sepihak dari direksinya. Sedangkan kalau misalkan dalam perusahaan itu namanya kesetaraan dan kewajaran harus seimbang antara mengambil keputusan dari direksi maupun dari eksekutif karena mereka sama-sama bebas. Ya, jadi walaupun direksi ada di divisi paling atas, tapi tetap di dalam perusahaan itu nggak bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi harus adil pengambilan keputusannya sama eksekutif dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.